Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Marita Pratiwi dengan NIM 10420005. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Dengan dosen pengampu Pak Jalaluddin, FH, SH, MH. Baiklah, tujuan dibikinnya video ini untuk memenuhi UTS. Baiklah, yang pertama adalah konsep kontrak dan transaksi dalam Islam. Pengertian kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis, dan kata lain kontrak merupakan suatu perjanjian yang perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam hukum kontrak konversional, secara teori ada perbedaan definisi antara perjanjian dengan perikatan. Selanjutnya, fikih muamalah menyatakan pengertian kontrak perjanjian masuk dalam bab pembahasan tentang akad. Pengertian akad secara linguistik memiliki makna ar-rabtu yang berarti menghubungkan, mengaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Kemudian pengertian jual beli. Secara etimologi, jual beli atau al-ba'i adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata lain dari al-ba'i adalah asyishira, al-mubadah, dan al-ijarah. Secara terminologi, jual beli adalah tukar-menukar harta yang dimaksud untuk sesuatu kepemilikan yang ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Selanjutnya, syarat jual beli. Menurut 3 ulama, dan ulama pertama adalah ulama Maliki. Menurut ulama Maliki, jual beli dianggap sah apabila memiliki syarat-syarat tertentu. Pertama, orang yang melakukan akad adalah mumayyiz, cakap hukum, berakal sehat, dan merupakan pemilik dari barang yang akan diperjualbelikan. Yang kedua adalah adanya pengucapan lafaz dalam suatu majelis dan antara ijab dan qabul tidak terputus. Yang ketiga, objek yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat, diketahui oleh penjual dan pembeli, serta objek tersebut dapat diserta terimakan. Dua, menurut mazhab Syafi'i, jual beli dianggap sah apabila satu, orang yang melakukan harus mumayyiz, berakal, kehendak sendiri, dan beragama Islam. Yang kedua, objek yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat, milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya, dapat diserta terimakan berupa materi beserta sifat-sifatnya, dapat dinyatakan dengan jelas. Yang ketiga, ijab dan qabul tidak terputus, dan percakapan lain. Yang ketiga, menurut mazhab Hambali, jual beli dianggap sah apabila yang pertama, orang yang melakukan akad adalah mumayyiz, berakal, dan saling ridho. Yang kedua, sighat harus berada di tempat yang sama, tidak terpisah, tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad. Sedangkan yang ketiga, objek adalah milik penjual, barang dapat diserahkan, barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Materi terakhir adalah kontrak atau akad, tabaruk, kontrak tijarah, hukum ekonomi syariah, kontrak dan transaksi dalam ekonomi Islam. Dalam fikih muamalat membagi akad menjadi dua, yaitu akad tabaruk. Akad tabaruk adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh laba. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dan yang kedua adalah akad tijarah. Akad tijarah merupakan akad yang ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.